mulai pelajaran, sebaiknya berdoa dulu, doa dimulai. Sudah selesai. Nah, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. David, Adib, Tamara, Jaro, Iva, Adib, Bu. Siapa yang tidak masalah? Iya, Bu. Iya. Sakit katanya. Sakit. Yang sakit, mari kita doakan agar segera sembuh dan dapat mengikuti pelajaran kembali. Nah, sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, coba semua lakukan hal ini. Coba bukan dada kalian. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar. Lalu hembuskan. Kegiatan apa yang sudah kita lakukan barusan? nafas, Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian rasakan saat mengalir dan hembuskan nafas tadi? Kenapa? Ada udara yang masuk terus keluar. Bagus. Nah, bagian tubuh mana yang bergerak saat kalian bernafas tadi? Nah, selanjutnya ibu akan menayangkan video tentang proses dasar pernapasan dan organ apa saja yang bekerja saat kita bernafas. Nah, dari video tadi, apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Terus apa organ yang ada di dalam sistem pernapasan ini? Ada hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Terus sekali, jadi sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Nah, oksigen dibutuhkan untuk proses pembakaran zat makanan di dalam sel tubuh akan menghasilkan energi yang kita perlukan untuk beraktivitas. Nah, sistem pernapasan itu ibarat mesin udara dalam tubuh kita. Tanpa itu, tubuh kita tidak bisa menghasilkan energi. Nah, sekarang menurut kalian bagaimana udara bisa masuk ke dalam tubuh lalu keluar lagi dari tubuh kita? Karena ada gerakan di dada. Bagus. Nah, sekarang kita akan mencari tahu mengapa dada bisa mengembang dan bagaimana udara itu bisa keluar masuk dari paru-paru kita. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok terlebih dahulu, di mana kelompok satu menyelidiki proses inspirasi udara masuk, kelompok dua akan menyelidiki proses ekspirasi atau udara keluar. Di sini ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok, lalu setiap kelompok membuat rumusan masalah atau pertanyaan berdasarkan fenomena yang ada di LKPD. Nah, sekarang kalian tulis rumusan masalah yang akan kalian selidiki nanti di LKPD masing-masing. Contohnya itu kayak bagaimana udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru manusia, bagaimana udara dapat masuk ke paru-paru atau mengapa udara bisa keluar dari paru-paru. A few minutes later. Siapa yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, ada yang mau menyebutkan rumusan masalahnya? Ayo kita sebutkan. Yang nomor satu silakan menyebutkan rumusan masalahnya. Bagaimana udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru manusia? Betul sekali. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menulis hipotesis atau dugaan
adanya perubahan tekanan udara akibat gerakan otot diafragma dan perubahan volume rongga dada. Nah, betul sekali. Itu di LKPD ya. Nah, sekarang selanjutnya mari kita buktikan lewat percobaan. Sini Ibu akan membagikan alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan. Kemudian kalian perhatikan langkah-langkah yang ada di LKPD. Ini bagaimana ya Bu? Ya, ini langkah-langkahnya. Ini dia langkah-langkahnya. Ya, sudah Bu. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah melakukan percobaan tadi dan menuliskannya di LKPD, selanjutnya kalian akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil data percobaan yang telah kalian lakukan. Ayo buat kesimpulan dari hasil yang kalian lakukan tadi. Oke. A few minutes later. Kalau sudah, masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil penyelidikan kalian. Ayo kelompok 1 silakan maju terlebih dahulu. Ayo kelompok 1. Kesimpulan tadi Bu. Ya, kesimpulan. Kesimpulan 1. Oke Ibu. Maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai inspirasi. Jadi, saat inspirasi atau diagram atau kontraksi dan bergerak ke bawah sehingga volume rongga dada membesar, tekanan udara menurun yang mengakibatkan udara masuk ke paru-paru. Betul sekali. Ayo beri tepuk tangan. Nah, ayo. Ayo selanjutnya bapak-bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kesimpulan dari ekspirasi. Nah, jadi saat ekspirasi diafragma relaksasi dan bergerak ke atas sehingga volume rongga dada mengecil. Tekanan udara meningkat yang mengakibatkan udara keluar dari paru-paru. Sekian dari kelompok 2. Nah, dari penjelasan kedua kelompok tadi betul sekali dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang kita lakukan tadi, yang kita sebutkan tadi itu benar, di mana